Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas lebih dalam materi yang menarik banget nih dari Anda ya. Diskusi dengan Dr. Ramani Durvasula soal narsisisme. Kita coba kupas ya, apa sih narsisisme itu, terus bedanya apa sama NPD, gangguan kepribadian narsistik, dan gimana sih pola-pola ini muncul dalam hubungan. Oke, langsung aja nih, yang bikin penasaran dari awal tuh kenapa ya orang narsisis itu kayaknya tertarik sama tipe orang tertentu. Ternyata seringnya bukan karena Anda lemah loh, tapi justru sebaliknya. Karena Anda punya sesuatu yang mereka mau. Mungkin penampilan, status, atau ya sifat baik Anda, pujian dari Anda. Gitu kan ya. Menarik nih, diskusi ini juga menekankan banget perbedaan penting. Narsisisme itu kan lebih ke gaya kepribadian ya, kadang ya menyulitkan hubungan gitu. Sementara NPD, nah ini, gangguan kepribadian narsistik, itu diagnosis klinis yang formal. Betul. Dan gini, yang perlu dicatat juga, punya diagnosis NPD itu nggak otomatis berarti narsismenya lebih parah loh. Malah banyak orang dengan pola narsistik yang destruktif banget, tapi nggak pernah dapat diagnosis karena mereka nggak ke terapis. Jadi ya buat kita-kita nih, dalam melihat hubungan, fokus ke pola perilaku yang merugikan itu jauh lebih guna daripada cuma lihat label diagnosisnya aja. Nah, ngomong-ngomong soal narsisis, kayaknya sekarang istilah ini di mana-mana ya. Lagi ngetren atau gimana nih? Emang makin banyak orangnya? Hmm, Kalau menurut Dokter Ramani sih, sebenarnya narsisme ini udah ada dari dulu banget. Ya lihat aja tokoh-tokoh sejarah kan. Yang beda itu sekarang kita punya bahasa atau istilahnya. Kita jadi bisa ngomongin ini. Terus ada panggungnya juga kayak media sosial. Jadi lebih ke kesadarannya yang meningkat. Diskusinya makin banyak. Belum tentu jumlah orang yang nambah drastis gitu. Oke. Tadi kan disebut soal pola perilaku ya. Nah, pola khasnya dalam hubungan sama orang narsistik itu gimana sih menurut diskusi ini? Ada analogi bagus tuh, kayak gunung berapi. Jadi di dalamnya, di intinya ada rasa malu, rasa nggak aman, kayak lava panas gitu. Tapi luarnya ditutupin sama topeng kehebatan, arogansi. Nah, kalau ada kritik atau kegagalan dikit aja, itu bisa nyentil lavanya, bikin meledak jadi kemarahan hebat. Wah, gunung berapi ya. Berarti selain ledakan marah, ada lagi nggak pola lain yang gampang dikenali? Oh, banyak. Pola utamanya itu ya manipulasi, terus invalidasi, itu loh, pas perasaan Anda dianggap sepele atau bahkan disangkal. Terus ada gaslighting. Nah ini yang bahaya, bikin Anda ragu sama realitas Anda sendiri. Kemarahan tadi udah ya. Ada lagi future faking, janji manis masa depan yang nggak pernah kejadian. Terus nyalahin orang lain, bohong, sama pengabaian emosional. Intinya sih, mereka cari pasokan validasi, pujian, tanpa peduli Anda butuhnya apa. Seringnya kan dimulai dengan love bombing ya, perhatian yang berlebihan banget di awal. Iya, yang bikin melayang itu ya. Betul. Nah, tapi terus tiba-tiba bisa jadi devaluasi, direndahkan, dan ujung-ujungnya bisa discard, ditinggal gitu aja. Siklus naik turun ekstrim ini yang bisa bikin trauma bond. Jadi ikatan trauma gitu, bikin susah lepas. Malah jadi nyalahin diri sendiri. Aduh, kebayang sih dampaknya pasti berat ya secara psikologis. Berat banget. Bisa jadi Anda terus-terusan mikirin hubungan itu, ruminasi namanya. Nyesal, cemas, nggak berhenti, sedih banget. Terus jadi nyalahin diri, ragu sama kemampuan diri sendiri, waspada terus-terusan, hypervigilance, bahkan bisa sampai disosiasi ringan, kayak ngerasa agak lepas dari diri sendiri. Tapi penting nih, ini reaksi normal loh terhadap situasi yang nggak normal. Empati Anda pun kadang bisa jadi semacam phone response, upaya buat selamat dengan nyenengin si pelaku terus. Kalau udah terlanjur ada di situasi kayak gitu, mulainya gimana buat pulih? Ada disebut konsep radical acceptance ya di diskusi itu? Iya, langkah awalnya seringkali justru balik ke hal-hal basic banget. Coba kenali lagi sensasi fisik, lapar nggak? Haus? Kedinginan? Terus bikin pilihan-pilihan kecil buat diri sendiri. Mau makan apa ya malam ini? Mau pakai baju warna apa? Hal kecil gitu aja udah bantu nyambung lagi sama diri sendiri. Nah, soal radical acceptance atau penerimaan radikal, ini intinya menerima sepenuhnya kenyataan pahit bahwa perilaku orang itu kemungkinan besar ya nggak akan berubah drastis. Sakit sih pasti, ada rasa duka juga karena harapan kita hilang. Tapi ini kunci penting supaya kita bisa bikin keputusan yang lebih sehat buat diri sendiri ke depannya. Penting juga nih, bedain antara empati sama memaafkan. Anda bisa aja paham kenapa dia bisa begitu, latar belakangnya apa, itu empati.
Tapi bukan berarti Anda harus menerima perbuatannya atau memaafkan dampaknya ke Anda. Apalagi kalau polanya berulang terus tanpa ada perubahan. Jadi maafin terus-terusan malah bisa bahaya ya? Bisa jadi. Fokusnya lebih baik ke membangun lagi diri Anda, identitas Anda, dan cari dukungan orang-orang yang bisa validasi perasaan dan pengalaman Anda. Oke. Jadi kalau dirangkum dari diskusi Dr. Ramani ini ya, penting banget bedain gaya narsistik sama diagnosis NPD, terus kenali pola hubungan yang khas itu dari love bombing sampai discard, pahami juga dampak psikologisnya ke diri kita, dan mulailah pemulihan dari langkah kecil, pakai penerimaan radikal itu tadi, dan bijaklah soal empati versus pengampunan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Kan tadi dibilang ya, orang narsistik itu sulit banget berubah, karena polanya udah kaku. Coba pikirin, gimana kalau prinsip penerimaan radikal ini, menerima kenyataan yang sulit diubah, kita terapkan nggak cuma ke hubungan pribadi, tapi mungkin juga ke ekspektasi kita terhadap, katakanlah, sistem, atau institusi, atau bahkan figur publik yang nunjukin pola-pola serupa. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi yang menarik buat Anda. Betul sekali. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ini bisa memberikan perspektif baru untuk Anda semua.